Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Ketemu Kembali Sahabat. Langsung saja ke ceritanya. Tak terasa selama 3 bulan ini aku sudah sukses mengembangkan komunitas yang didirikan oleh temanku, walaupun aku nggak sepenuhnya membantu. Tapi setidaknya kasih masukan yang benar-benar membangkitkan teman-teman lebih semangat lagi menyelesaikan sebuah masalah orang lain. Hanya saja apa perlu, padahal umurku masih 27 tahun, rasanya gak mungkin deh itu biasanya dilakukan oleh orang tua, memberikan masukan atau apapun yang berkaitan dengan hal itu. Sedangkan aku sendiri belum waktunya. Kalau memang teman-teman menerima dengan lapang dada, alhamdulillah banget. Tapi ada juga yang gak setuju kalau aku memberikan masukan kepada orang tersebut. Apa salahnya memberikan masukan kepada orang tersebut? Dengan cara begitu kita selaku pemilik komunitas akan semakin dekat dibanding harus lakukannya dengan cara cuek. Suatu saat kita akan butuh bantuan dari orang tersebut kalau kita punya masalah cukup besar. Andaikan saja dari dulu aku sama teman membuat komunitas ini, pasti sekarang sudah semakin maju dan mempunyai cabang komunitas di luar kota. Jadinya aku makin menyesal mengingat masa lalu yang penuh kelam, sedangkan teman lainnya lakukan hal yang positif dibanding lakukan hal tak senonoh dan merugikan banyak orang. Aku mulai memahami apa arti teman yang bisa menyiapkan kerja yang lurus. Nah, kesalahannya pada waktu itu aku tak menyadari teman lama ada niat ingin mengubah sikap yang enggak seharusnya dilakukan. Apa perlu aku kunjungi orang terdekat, sahabat, dan teman untuk meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Sekarang masih kerja, nggak mungkin kalau minta cuti kepada direktur karena urusan pribadi. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena surat mengundurkan diri aku belum juga di ACC. Apa bedanya minta cuti beberapa hari doang? Pastinya tidak bakal di ACC juga. Paling aku harus menunggu 1 tahun lagi bekerja di perusahaan ini supaya ada keyakinan dalam benak direkturnya. Apa boleh buat sama masih di kawasan mereka, pastinya akan berpikir yang aneh-aneh dibanding harus menuruti permintaan seperti surat mengundurkan diri, minta cuti berapa hari. Direktur juga akan kepikiran kalau kekurangan karyawan masih stabil enggak ya. Nah, aku sempat berpikiran seperti itu, entah pikiran direktur bagaimana yang aslinya. Karena aku nggak bisa membaca pikiran orang lain, termasuk direktur. Walaupun begitu ya sudahlah, tapi entah kenapa dalam benakku ada rasa kangen juga sama keluarga besar di Tasikmalaya. Ingin asalnya ke sana, tapi ada urusan pekerjaan harus diselesaikan, termasuk mengolah sebuah komunitas bareng teman. Aku pun tak begitu yakin akan terwujud ke Tasikmalaya menemui keluarga besar. Namun apa reaksinya setelah melihat aku di hadapannya? Pastinya bakal kaget juga sih selepas membayangkan orang di hadapan keluarga besar. Lalu aku langsung menyelesaikan pekerjaan yang tertunda karena terlalu sibuk mengurus komunitas. Mudah-mudahan saja secepatnya bisa selesai, walaupun harus begadang juga gak apa-apa, yang penting tidak ditegur sama direktur. Sebenarnya sih beberapa hari yang lalu aku tuh terlalu memfokuskan komunitas dibanding menyelesaikan pekerjaan, ya terlalu menumpuk kalau enggak diselesaikan. Selama ini aku cuma menunda terus mengurus pekerjaan, tak kenapa malas juga melakukan hal yang aku sukai di perusahaan ini. Apa karena ada Rita di dalam kantor membuatku malas ya sepanjang
kekasih selalu mesra. Tapi aku kan sudah move on, pasti aku diberikan tugas dari direktur untuk memantau proyek di kawasan Pantai Seribu. Oh iya, hampir lupa, senangnya aku sudah jadi pegawai tetap di perusahaan kebahagiaan di bagian mengurus proyek. Telah diberikan tugas oleh direktur, namun aku sebelumnya nggak tahu nyaman ketemu orang baru. Tapi setelah berminggu-minggu, akhirnya aku mulai nyaman menjalani pekerjaan ini, terutama bisa menerima teman baru. Namun, apakah teman baru ini bisa membantu memberikan ilmu yang bisa buatku kerja yang lurus? Seiring berjalan waktu, aku mulai paham mengenai mereka berdua. Oh iya, mereka berdua itu sudah saling mendukung satu sama lain. Kalau misalkan ada masalah, pasti akan berikan solusinya, termasuk sebaliknya. Selepas mengenal lebih jauh lagi mengenai mereka berdua, aku sempat kenal sama kalian berdua. Keduanya cukup asing di telingaku, ternyata bersaudara kembar namanya A.A. Fahma dan Dek Fahmi. Sontak aku langsung ingat bahwa di SMA juga ada namanya persis banget, membuat aku seakan-akan kembali mengenal masa-masa sekolah dahulu kala. Apa benar mereka itu teman pada masa SMA walaupun beda kelas? Terkadang Alfama selalu mengajak aku bermain game PES 2015 pada waktu itu. Cuma main cukup bentar karena terlanjur ada guru masuk ke kelas. Akhirnya ketemu juga ada pada proyek ini. Sekarang cukup berbeda di hadapan kayak bukan Alfama maupun Defahmi. Tak kenapa setelah bertemu sama kalian berdua sepertinya tidak mengenaliku. Dengan wajah bingung membuatku tersadar bahwa dulu pernah menyakiti hatinya dengan cara membanding-bandingkan sama Upin dan Ipin. Pada akhirnya mereka berdua membenciku, tidak akan mengingat lagi yang sudah dianggap sebagai sahabatnya. Pada waktu itu juga aku kehilangan sahabat yang bernama Firdaus. Namun dia sudah lupakan semuanya, tak perlu ingat kembali. Sedangkan Al-Fahma dan Al-Fahmi benar-benar tidak mengingat aku sebagai sahabatnya. Aduh, bagaimana nih? Apakah selama bekerja di sini akan berjalan dengan efektif? Selama proses sih insya Allah akan efektif, asalkan jangan membuat mereka marah kepadaku maupun orang lain. Aku sih sah-sah saja kalau memang ingin balikan seperti dulu. Gak ada lagi saling membenci satu sama lain. Semoga kedepannya bisa memperbaiki suatu hubungan sahabat menjadi lebih baik. 1 minggu kemudian kami sekantor akan melaksanakan pembangunan di Pulau Seribu. Dengan kondisi aku makin khawatir persoalan persahabatan sama dia. Yang aku takutkan adalah mereka berdua melakukan yang enggak mengenai aku. Setelah mereka masih benci, otomatis akan melakukan apapun supaya tidak bekerja lagi di sini. Apapun alasannya, aku tetap terima. Sudah resikonya buat aku pribadi kalau memang ada niatan seperti itu. Entah kenapa pikiran selalu saja mengarah negative thinking mulu, belum pernah positive thinking mengenai tentang masa laluku yang ada malahan yang sudah aku sebutkan tadi. Hingga akhirnya aku akan menemukan solusinya. Pertemanan adalah suatu hubungan yang bisa menjalin suatu komunikasi lebih efisien kalau tidak ada permasalahan dalam satu hubungan. Aku terkadang akan mengalami kesusahan kalau nggak ada teman di sampingku. Malahan aku akan mengalami depresi tak ada teman di sampingku. Kadang-kadang teman juga butuh me time, gak boleh diganggu sama orang lain. Aku pun merasakan yang sama seperti mereka. Malahan bisa-bisa aku akan mengalami emosi keluar dalam diriku gak bisa dikendalikan. Semakin aku pikirkan mengenai masa yang sudah terlalu lama akan datang kembali menghampiri aku saat aku punya
masalahnya. Itulah cerita yang berjudul Ketemu Kembali Sahabat. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.